aku ada hutang gede banget Kak, 150 juta sama sahabat aku. Untuk apa saat itu? Adalah kekurangan Oke, buat terus? keluarga gitu. Terus alhamdulillah itu nggak ada sama sekali di apa namanya kayak gimana ya cara bayarnya aku nggak tahu sama sekali. Tapi Allah tuh kasih aku jalan bener-bener nggak keduga gitu. Kayak langsung dalam 1 bulan Kak. Sebentar, itu setelah proses hijrah? Sebelum? Sebelum. Masih proses? Rezeki. Ada peserta pertama ini pilihnya DMD, maunya dapat 5 juta. Berasal dari Banjarmasin, orang Banjar. Inggi, orang Banjar. Emang Inggih juga di sana? Inggi, Oh kayak Jawa ya? mirip dikit. Mirip ya, karena ada bahasa Banjar tuh khusus juga ya. Banjarmasin itu siapa? Terry Putri temen aku. Kemudian itu juga Olah Ramlan. Olah Ramlan. Ya, kamu asli Banjarmasin? Asli Banjarmasin. Lahir, besar di Banjarmasin. Dari kecil di Banjarmasin. Dari kecil segini ada nggak? Iya baik. Oh iya. Aku juga punya nenek wong Banjar. Emang iya? Iya. Berarti ada darah Banjarnya juga? Nggak tahu juga. Cuman bapak itu bilang dulu punya orang tua, ibunya itu wong Banjar. Gitu. Dagangannya, usahanya itu emas berlian. Wah, pantesan kaya ke cucu-cucunya. Ternyata nurun nama anaknya. Oke, kalau kamu keluarga semuanya di Banjar. Ya keluarga semua di Banjarmasin. Tapi tadi kamu cerita kamu sempat hijrah ke Jakarta Hijrah dari 2013 sampai? sampai sekarang. Tapi bolak-balik. Kadang jenguk mama ke Banjarmasin. Misalkan 4 bulan sekali jenguk mama gitu. Oh gitu. Masih single kah? Masih. Masih single. Jadi belum pernah terikat pernikahan. Sudah pernah. Oh pernah. Berapa lama menikah? Waktu itu cuma 1 tahun aja. Jadi belum ada keturunan? Belum. Untung ya. Itu masih umur 21 tahun. Oh nikah muda. 2013 sebelum aku hijrah ke Jakarta. Sebentar. Berarti udah lama banget dong. Udah lama banget. Kan tidak berani membuka hati. Puasa-puasa. Belum. Sebentar ya. Tiba-tiba ada virus kalau gitu tuh. Iya, tiba-tiba batuk semua. Lu jangan batuk-batuk, nggak ada batuk di sini. Di swab deh besok ah. Tapi maaf ya. Kenapa? Apakah kamu trauma atau fokus ke keluarga atau fokus ke karir? Sebenarnya trauma sih enggak, cuman kayak lebih memilih yang takut gagal lagi gitu aja. Jadi pilih-pilih gitu loh Kak. Banyak yang misalkan ngajak pacaran tapi kalau ujung-ujungnya cuman buat kayak main-main gitu enggak. Udah gak zamannya lagi. Iya. Oke. Jadi umur 21 tahun pernah menikah 1 tahun berarti sampai umur 22 saja. Iya. Kalau saya nanya umur boleh gak sih? Boleh. Sekarang? 34 tahun. Wow berarti kamu sudah 12 tahunan sendiri. Sendiri. Tapi Berjuang sendiri, nyari duit sendiri. Tapi secantik kamu ini pasti banyak yang ingin dekat, jujur. Alhamdulillah sih banyak, tapi yang seriusnya pernah mau nikah tahun 2021 tapi nggak jadi, gagal. Ya udah belum jodoh ya. Belum jodoh. Jadi kesibukan kamu habiskan untuk apa sekarang? Kalau biasanya aku memang nyanyi, tapi kalau ada kegiatan lainnya aku jualan. Aku suka berdagang Kak. Bagus. Berdagang suka banget. Karena memang mama tuh dari aku kecil pun mama udah berdagang, jadi udah kayak udah menjiwai dari kecil. Gitu. Mama dagang apa biasanya? Dulu mama jualan beras, jualan kayak minyak goreng, yang lain-lain gitu. Apapun ya? Apapun itu. Hebat nih. Bahkan kayak makanan ringan kayak tempe goreng, tahu goreng. Jual aja. Jual aja. Kan banyak orang yang ada gengsi untuk jual pas. Padahal itu tuh katanya bagus, itu disunahkan oleh Nabi Iya. loh. Ya. Alhamdulillah. Bapak? Kalau bapak udah meninggal 2009. Oh udah lama. Berarti pas kamu usia berapa saat itu? Sekolah SMA. Masih kelas SMA. Udah masih muda dong bapak meninggalnya? 3. Umur 45 tahun. Masih muda. Dulu bapak berjualan juga, berdagang juga? Kalau bapak dulu ngojek. Ojek, ibu yang jualan. Oh, kamu berapa bersaudara? Aku anak bungsu, anak keempat. Berarti mama membesarkan 4 orang anak sendirian dengan berjualan. Iya. Gak nikah lagi mama pun? Nggak mau dia. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak mau. Nurun ke kamu ya? Iya kayak. Terbiasa mandiri ya, cewek-cewek mandiri tuh kadang-kadang di satu masa, maaf ya, kayak gak perlu aja.
Iya mungkin karena terlalu mandiri, saking mandirinya tuh jadi kayak nggak butuh laki-laki. Gitu. Tapi sekarang sebenarnya udah kayak pengen sih ada yang nafkahin gitu. Walaupun bisa nyari duit sendiri, maunya juga tetap dinafkahi. Tapi Iya, belum ada yang pas gitu. Ya, tapi jangan lihat ke sana, itu penangkaran buaya boro-boro nafkahin orang ya. Nggak usah. Iya. Nggak usah. Nafkah kebutuhan sehari-hari aja mereka masih aduh ya benar. Jangan percaya, mereka mah semuanya buaya buntung. Tuh penyanyinya. Oke, jadi kamu sekarang tadi jualan online-nya baju. Baju. Terus kalau puasa, lebaran jualan kue, Sama bikin sendiri. Jadi memang bikin sendiri. Jadi aku belinya sama mama, sama kakak ipar. Jadi aku kemas lagi. Oh, jadi emang itu ya ekonomi keluarga ditingkatkan terus. Karena aku nggak bisa bikin kuenya, tapi aku alhamdulillah jago Pemasarannya, marketingnya. Iya. Ya, mudah-mudahan tahun ini makin melonjak ya. Amin ya Allah, amin. Mau nanya sedikit pribadi boleh nggak? Boleh. Kamu menutup aurat seperti ini sudah sejak kapan? Alhamdulillah sih baru Januari 2026. Baru banget. Tanggal? Awal Januari banget. Jadi tahun baru, penampilan baru, hati baru, hijrah di Sampai sosial media pun udah bersih. Ya udah dihapus semua. semua yang tanpa jilbab. Dulu kan aku nyanyi juga tapi agak kebuka-buka, seksi gitu. Tapi berjalannya waktu dari akhir Aku ingat di mana? dan suka baju kulit kan, Iya betul. ya kan? Iya baju kulit. Udah dihapus semuanya. Udah semuanya dihapus. Boleh cerita nggak proses hijrahnya tuh kan Hijrah. ada yang langsung, ada yang berproses, ada kejadian atau apa? Kok kamu? Aku sih berproses Kak, jadi aku tuh akhir tahun lalu sudah berdoa. Aku tuh kayak bernyanyi capek banget kan. Aku juga bisa nge-DJ, setiap malam aku nyanyi nge-DJ. Terus aku capek dengan dunia malam, terus tahu sendiri kalau DJ udah dengan ALC itu udah pastilah harus minum gitu. Nah kalau aku tuh udah gak kuat dan aku kan bukan peminum gitu. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan aku selalu explore itu tuh diharuskan gitu loh sama tamu-tamu gitu. Jadi kayak capek sampai nangis di sujud-sujud sholat tuh, ya Allah aku capek banget gitu. Aku boleh gak kasih aku rezeki yang lain gitu, yang maksudnya gak bikin aku buka-bukaan baju, terus gak bikin aku tampil seksi. Kadang kalau udah nyanyi satu kali, misalkan nyanyi nge-DJ malam, itu aku sakit 2 hari. Terus aku nangis kan, ya Allah kasih aku Karena badan rezeki kamu udah nggak ngasih juga mungkin ya. ya Allah kasih aku rezeki ibaratnya setara dengan pekerjaanku atau bahkan lebih. Karena aku pengen berhijab dan mungkin aku bisa berhenti bernyanyi. Tapi aku di satu sisi aku juga hobi. Terus alhamdulillahnya itu aku ada hutang gede banget Kak, 150 juta sama sahabat aku. Untuk apa saat itu? Adalah kekurangan Oke, buat terus? keluarga gitu. Terus alhamdulillah itu nggak ada sama sekali di kayak gimana ya cara bayarnya aku nggak tahu sama sekali. Tapi Allah tuh kasih aku jalan bener-bener nggak keduga gitu, kayak langsung dalam 1 bulan Kak. Sebentar, itu setelah proses hijrah? Sebelum? Sebelum Masih proses? masih proses. Jadi aku hutang aku udah 1 tahun. Gak lunas-lunas tuh? Gak lunas padahal nyanyi gitu. Kok nggak bisa bayar hutang Kerja gitu. udah banting tulang? Itu tuh aku selalu doa dan alhamdulillah akhir Desember 2025? 2025 aku hutangku bener-bener lunas 150 juta. Tak terduga? Tak terduga dan Asalnya dari mana? Datang aja ada gitu? aja gitu. Nggak tahu arahnya tuh dari perantara dari sahabat terdekat gitu. Tapi itu bener-bener aku ngerasa ya Allah mungkin ini jawabannya aku dikasih. Padahal baru niat? Baru niat padahal. Baru niat sama Allah sudah, nih udah jangan mikirin Iya. dunia gitu kali ya? Betul. Dan aku kan kerja Kak malam-malam itu memang nyari duitnya buat bayar hutang. Karena aku paling takut sama hutang. Gimana caranya ya Allah aku pengen bayar hutang aku gitu. Kasih aku rezeki. Misalkan aku hari ini nyanyi nih Kak dapat sekian. Tapi itu aku sisain 100.000 aja. Yang penting aku bayar hutang dulu. Ya Allah uang aku habis ya Allah. Aku bilang aku tinggal 100.000 lagi. Aku minta uang dong buat bayar hutang lagi sekian gitu kan. Alhamdulillah selalu dikabulin, selalu dikabulin. Dari situ kamu makin terbuka, makin yakin Allah memberikan rezeki dengan caranya. Alhamdulillah. Tanggal berapa? 1 Januari? Anggaplah kayak 2 Januari lah Kak, habis tahun baruan gitu. Tiba-tiba aja atau Tiba-tiba Kak, tiba-tiba banget malam-malam aku tuh sedih banget. Sebenarnya ada proses percintaan yang mungkin gak baik. Ya Allah mungkin
Allah kasih jodohnya mungkin belum baik gitu karena aku belum memperbaiki diri aku. Jadi ya Allah kayaknya aku deh yang harus memperbaiki diri aku biar ketemu jodoh yang baik. Karena wanita yang baik untuk laki-laki baik, begitu Iya, pun betul. sebaliknya. Jadi untuk mencari laki-laki baik, kamu perbaiki diri kamu. Iya, Jadi aku dulu yang diperbaiki. walaupun ini prosesnya kan gak ada finish ya. Iya, belum. Ini pasti godaannya juga. Alhamdulillah ada udah beberapa job nge-DJ juga udah aku tolak-tolak semua. Nyesel atau tidak? Enggak sama sekali. Belas aja. Udah aku ikhlas udah. Aku udah berjanji sama diriku sendiri, aku udah dikabulin, aku udah disayang sama Allah, hutang-hutang aku lunas. Allah sayang sama aku jadi aku nggak bakal ngingkarin insya Allah. Ringan aja. Ringan banget ya. Oke, nah sekarang kesini buat apa? Kenapa? Kesini untuk apa? Jadi aku kan kalau bulan puasa itu selalu jualan kue. Yang Jadi tadi aku, kamu cerita. Iya, jadi aku kayak